Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa kembali lagi untuk hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita, baik melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim yang biasa kita laksanakan di masjid yang mulia ini dalam kajian hadis. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Secara gamblang dalam hadis yang disampaikan dari Tamim Ad-Dari, Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, qulna liman? Kami bertanya, untuk apa? Untuk siapa nasihat itu? Qala, Nabi menjawab, lillahi. Agama itu nasihat bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga untuk kaum muslimin keseluruhannya. Jadi kalau kita lihat betapa besar bahwa agama Islam itu mencakup banyak hal, berarti kalau begitu termasuk ya menasehati ya bagi Allah. Bagaimana nanti itu menasehati bagi Allah? Bagaimana nasihat buat kitab? Bagaimana nasihat buat Rasul? Bagaimana nasihat buat pemimpin-pemimpin kaum muslimin? Dan juga bagaimana nasihat buat kaum muslimin secara menyeluruh. Insyaallah nanti kita akan bahas. Kita lihat dulu urutan pembahasannya. Yang pertama adalah at-targhib fin nasihah fil Quran, ya. Nasihat dalam perspektif Al-Qur'an. Para bapak ibu sekalian, dalam dakwahnya para nabi dan rasul itu tidak lepas dari ajakan-ajakan yang baik, ya. Dan juga dengan metode-metode yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun pada intinya para nabi dan para rasul secara menyeluruh itu boleh dikatakan mempunyai konsep yang sama di dalam mengajak kepada ya menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Secara menyeluruh, tidak ada satupun nabi dan rasul yang Allah utus itu ya tidak mengajak kepada upaya untuk menuhankan Allah atau menjadikan Allah sebagai Tuhan. Tidak ada nabi dan rasul yang mengajak menyembah kepada selain Allah, ya. Itu yang menjadi ikon dakwah nabi ya adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kemudian mungkin metode dan cara memberikan penyampaiannya itu nanti yang mungkin berbeda-beda, dilihat juga dari waktu, tempat, dan juga orang yang dihadapi juga berbeda-beda. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh. Qala Allah Ta'ala hikayatan an Nuh alaihi salam. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Qala, Nabi Nuh berkata, ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun mir rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wahai kaumku, aku bukanlah orang yang tersesat. Walakinni rasulun mir rabbil alamin, akan tetapi aku adalah aku adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian ya misi Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku nasihati kamu. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui segala sesuatu yang datangnya dari Allah, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Jadi para bapak sekalian, Nabi Nuh itu nabi yang paling lama berdakwah. Ya, usianya mencapai
950 tahun katanya, mendekati 1000. Namun sebegitu panjang dakwah yang Nabi Nuh laksanakan, ternyata tidak banyak orang yang mengikutinya. Ya, ada pendapat yang mengatakan jamaahnya atau umatnya Nabi Nuh yang sadar, yang ikut Nabi Nuh itu katanya nggak lebih dari 1000. Ya, dari 1000 tahun beliau berdakwah, jumlah orang yang ikut Nabi Nuh itu katanya tidak lebih dari 1000 orang. Nah, salah satu keburukan umat Nabi Nuh itu menuduh Nabi Nuh sebagai orang yang tersesat. Ketika beliau menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh itu dianggap sebagai orang yang menyimpang dari ajaran agama. Ya, dari ajaran dan kebiasaan rakyat Nabi Nuh pada waktu itu. Padahal Nabi Nuh lah yang menjadi rasul yang kemudian menyampaikan risalah Tuhan yang baik dan benar, sekaligus memberikan nasihat kepada mereka. Dan Nabi Nuh berdasarkan wahyu dari Allah itu mampu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh umatnya. Ya, termasuk Nabi Nuh ini umatnya, ya boleh dikatakan umat yang bandel lah begitu. Ya, akhirnya karena karena saking susahnya Nabi Nuh itu mendakwahkan mereka supaya sadar, supaya bisa menyembah Allah. Ya, sampai akhirnya ya Allah menurunkan bencana banjir terbesar di alam ini. Ya, Allah menurunkan banjir yang sangat luar biasa. Kalau dari cerita Al-Qur'an, ya, itu banjir itu mencapai ya tingginya gunung, bahkan gunung itu menjadi tenggelam gara-gara banjir pada waktu itu. Ya, ketika Nabi Nuh mengajak anaknya Kan'an untuk bersama-sama naik di perahunya Nabi Nuh, ya, dengan memanggil, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anakku mari bergabung bersama kita, naik perahu bersama kami. Bapaknya ngomong begitu, anaknya menjawab tuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan berlindung di gunung, ya, yang akan menjaga aku dari air. Ternyata anak Nabi Nuh itu termasuk yang tenggelam. Ya, tadi dia katanya ingin berlindung di gunung yang dapat menyelamatkan dia dari tenggelam. Ternyata dia tenggelam, ya, padahal sudah berlindung di gunung. Oh, berarti kalau gitu banjirnya melampaui gunung kalau begitu. Karena anak Nabi Nuh si Kan'an ini termasuk yang tenggelam. Padahal upaya dia tadi sudah berupaya untuk naik ke gunung yang mungkin kalau kita pikir-pikir gunung itu kan sangat tinggi biasanya, ya. Sulit rasanya air banjir mencapai tingginya gunung. Dengan data bahwa anak Nabi Nuh berupaya untuk berlindung di atas gunung, sangat memungkinkan dia mencapai gunung tersebut. Dan bisa jadi dia mencapai puncak gunung tersebut untuk berlindung dari banjir. Tetapi faktanya salah satu yang tenggelam itu adalah anak Nabi Nuh itu sendiri, yaitu si Kan'an. Ya, oh, berarti kalau begitu upaya anak Nabi Nuh udah sampai ke gunung untuk berlindung. Tetapi sayang air lebih tinggi daripada gunung, sehingga akhirnya Kan'an termasuk yang tenggelam. Berarti kalau begitu banjir pada waktu itu sangat luar biasa sekali, ya. Kenapa begitu? Salah satunya adalah bahwa umat Nabi Nuh adalah umat yang sulit untuk dinasehati pada waktu itu. Nah, di dalam tafsirnya dikatakan ay wazifati tablighikum, tugasku adalah menyampaikan kepada kalian bibayani tauhidihi wa awamirihi wa nawahihi, ya, dengan cara memberikan penjelasan tentang upaya untuk mengesakannya, lalu menjelaskan perintah dan larangannya, ala wajhin nasihati lakum, dengan cara memberi nasihat kepada kalian, wa syafaqati alaikum, dan juga dengan cara lemah lembut dan kasih sayang kepada kalian. Ini gambaran yang terjadi pada Nabi Nuh, di mana Allah
memerintahkan Nabi Nuh untuk memberikan nasihat kepada kaumnya. Kemudian waqala ta'ala hikayatan an Hud alaihi salam. Ya, Allah menjelaskan tentang Nabi Hud alaihi salam. Beliau berkata, ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kata Nabi Hud, wahai kaumku, aku bukan orang yang idiot, ya. Safih itu orang yang idiot begitu, ya, orang yang tingkat kecerdasannya sangat rendah sekali. Walakinni rasulun mir rabbil alamin, akan tetapi aku adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian misi Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah penasehat yang jujur bagi kalian. Para penafsir mengatakan ayna nasihul lakum fima ad'ukum ilaihi. Aku menjadi penasehat bagi kalian terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian. Aminun ala ma aqulu lakum. Ya, aku jujur terhadap apa yang aku katakan. Lau kadzibu fihi, aku tidak berdusta terhadap apa yang aku katakan. Wa qauluhu ta'ala, pada ayat ini, ya, Allah menjelaskan tentang tugas Nabi Hud, ya, di mana Nabi Hud pada waktu itu dicela oleh kaumnya sebagai orang yang idiot, ya, safih, ya, safihah. Jadi safahah itu orang yang sangat rendah kecerdasannya begitu. Di dalam menyampaikan risalah Allah, di dalam menyampaikan agama, itu tidak sedikit para nabi, para rasul, ya, yang dibilang tersesat, yang dibilang idiot, yang dibilang gila, apa aja tuh banyak tuh pada waktu dulu, ya. Ya, mungkin orang-orang pendakwah sekarang juga tidak sedikit bahasa-bahasa yang disampaikan oleh musuh-musuh mereka tuh dengan cara seperti itu. Karena memang apa? Ya, yang namanya pendakwah agama Allah memang banyak musuhnya dari dulu. Kalau kita hitung-hitung zaman Nabi Nuh itu kan Adam, ya, terus Idris, Nuh, itu baru beberapa periode saja dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh sudah mendapatkan julukan sebagai dolalah, sebagai orang yang tersesat. Lalu Nabi Hud dianggap oleh kaumnya sebagai orang yang idiot dan lain sebagainya. Celaan-celaan seperti itu bukanlah hal yang mengherankan kalau kita baca dalam kasus-kasus sejarah para nabi. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan kalau kita memberikan pandangan, kalau kita memberikan nasihat, kalau kita memberikan, ya, pencerahan tertentu kepada orang lain, belum tentu orang selalu menerimanya, ya. Dan bisa jadi orang yang kita nasihati bukan malah menerima nasihat tersebut, malah bisa berbalik bahwa kitalah yang dituduh sebagai apalah begitu, yang menurut dia sebagai sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya. Karena apa? Sejarah biasanya terulang, ya. Tidak harus menunggu jadi nabi, tidak harus menunggu jadi kiai, jadi ulama untuk memberikan nasihat kepada orang lain, ya. Tetapi ingat, ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, bisa jadi cercaan, celaan, hinaan, makian, bulian itu mungkin terjadi, dilemparkan kepada diri kita. Ini perlu kesadaran yang sangat mendalam nih bagi kita semua. Wa qauluhu ta'ala hikayatan an Saleh, dan Allah menjelaskan tentang cerita Nabi Saleh, di mana Allah berfirman, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaumku, aku telah sampaikan kepada kalian misi Tuhanku dan aku telah menasehati kalian. Ya. Wa kadzalika hikayah an Syuaib alaihi salam. Demikian juga Allah menjelaskan cerita tentang Syuaib alaihi salam. Allah berfirman, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Aku telah sampaikan misi Tuhanku, aku telah sampaikan risalah Tuhanku, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Nah, semua ini katanya fahadihin nususul Qur'aniyah tufidu annan nasiha min ablaghi ma yuwajjihu hal anbiya alaihi wasallam ila qaumihim. Teks-teks Al-Quran seperti ini memberikan pengertian
bahwa nasihat merupakan arahan yang paling mantap yang disampaikan oleh para nabi kepada kaumnya. Wa annaha tuaddi thimaruha fi halati salab wal ijab bin nisbati lin nasih, dan bisa saja nasihat tersebut membawa hasil kepada bentuk positif dan negatif dilihat dari sisi orang yang memberikan nasihat. Fa in qabilahal qaumu, jika nasihat tersebut diterima oleh kaum, ada naf'uha alaihi wa alaihim fid dunya wal akhirah. Nasihat tersebut akan kembali manfaatnya baik kepada pribadi orang yang menyampaikannya maupun kepada orang yang dinasihatinya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Wa in rafaduha, jika mereka menolak nasihat tersebut, fan natijatul hatmiyatu hiyal adabul alim, akibatnya nanti akan adanya siksa yang pedih bagi kaum yang tidak mau menerima nasihat. Tapi wal ajrulin nasihi, masih ada pahala bagi orang yang memberikan nasihat. Idan, kalau begitu, fakullu nasihin, setiap orang yang memberikan nasihat, fahuwa ma'jurun alin ala nasihatihi ma makanatin nataij, maka orang yang memberikan nasihat tersebut akan mendapatkan pahala atas nasihatnya apapun hasilnya. Wadhalika, yang demikian tadi, idza khalasat niyatuhu, jika niatnya ikhlas, wa amila bi taujihatir Rabbi subhanahu wa ta'ala, dan ia mengerjakan atas bimbingan dari Tuhannya. Hadirin sekalian, para nabi dan para rasul dan seterusnya, para pewaris-pewarisnya, itu adalah orang-orang yang salah satu bekerja di dalam menasihati para kaumnya, menasihati para umatnya. Nah, nasihat tersebut pasti akan memberikan manfaat, baik pada diri orang yang menasihati, baik juga bagi kaum yang dinasihatinya. Kalau nasihat itu diterima, dapat dipastikan kebaikan tersebut kembali kepada kedua belah pihak. Yang menasihati mendapatkan kebaikan, yang dinasihati juga akan mendapatkan kebaikan juga. Kalau nasihat ditolak, maka pemberi nasihat tetap diberikan pahala yang baik, apapun hasil daripada nasihat tersebut, ditolak atau diterima. Namun kalau nasihat yang baik ditolak oleh kaum, nasihat yang baik ditolak oleh orang yang dinasihati, sangat memungkinkan pada akhirnya orang yang dinasihati tersebut akan mendapatkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Yang lebih berbahaya lagi, kalau terkait dengan masalah-masalah keimanan, lalu kemudian nasihat tersebut ditolak, itu nanti akan membawa hasilnya kepada di akhirat tersebut. Maka bisa jadi apabila nasihat tersebut ditolak, akan mengakibatkan buruknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menolaknya, yang pada akhirnya orang yang menolak tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa arti nasihat secara bahasa maupun secara istilah? Dikatakan makna nasihat lughatan, an-nasihah ismum min nasahahu wa nasahalahu. Nasihat secara bahasa itu diambil dari kata nasoha, nasohahu, atau nasoha lahu. Artinya adalah kholasa. Kholasa itu artinya kita kenal dengan bahasa ikhlas, murni. Wan nasihu, dan kata an-nasih al-khalis minal asali wa ghairihi, sesuatu yang murni, seperti madu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin mengatakan madu itu madu murni, madu yang tidak dicampur dengan apapun begitu, yang memang betul-betul madu itu berasal dari sarang lebah, itu masuk dalam kategori nasih katanya. Yang nasih itu artinya khalis, murni. Nah, kalau madu yang diambil untuk diperas kemudian kita meminumnya tanpa ada campuran, nah itu bahasa Arabnya juga masuk dalam kategori nasih. Yang nasih itu kalau kita ambil bahasa kita udah menjadi nasihat. Artinya kalau gitu ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang, betul-betul sesuatunya itu harus baik, murni, tidak ada embel-embel di belakang, ada ingin mendapatkan sesuatu, pujian, penghargaan dan lain sebagainya.
Ya, sebagaimana murninya madu yang diambil dari sarang lebah tanpa ada campuran-campuran apapun begitu, ya. Nah, itu. Wa kullu syai'in khalasa faqad nasaha. Ya, segala sesuatu yang khalasa gitu, yang murni faqad nasaha, maka ia telah menasehati katanya, ya. Jadi sesuatu yang murni itu secara bahasa artinya khalasa dan nasaha. Madu murni, berarti disebut dengan nasih. Atau madu murni itu disebut dengan khalis namanya, ya. Fa aslun nushi fil lughah al-khulus. Arti kata bahasa nasihat itu adalah al-khulus. Al-khulus itu adalah murni, bersih, tanpa ada campuran, ya. Wa nushu naqidul ghish. Sedangkan an-nushu itu adalah lawan daripada campuran, ya. Jadi segala sesuatu yang bercampur, nah itu nanti namanya disebut dengan al-ghish. Kalau kita misalnya mohon maaf nih beli madu, madunya udah campur gula atau apa begitu sehingga tidak lagi dianggap sebagai madu yang murni. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan al-ghish, ya. Boleh juga diartikan tipuan namanya, ya. Dalam hadis katanya man ghasyana falaysa minna. Siapa yang suka menipu di dalam berdagang, maka itu bukan kelompok kami katanya. Makna nasihat istilahan secara istilah nasihat itu adalah an-nasihah kalimah jami'ah, maknaha hiyazatul hazzi lil mansuhi lahu. Ya. Kata Al-Khattabi, nasihat adalah kata yang komplit, yang universal, yang berarti menjaga sesuatu yang patut bagi yang dinasehati. Wa qala al-Jurjani, dan berkata al-Jurjani, an-nushu ikhlasul amal an syawaibil fasad. Nasihat adalah mengikhlaskan segala perbuatan dari segala kerancuan kerusakan. Wan nasihatu ad-du'a ila ma fihi shalah wan nahyu amma fihi fasad. Ya, nasihat itu adalah ajakan menuju kepada perbaikan, kepada reformasi, dan larangan dari segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kerusakan atau yang bersifat destruktif, ya. Jadi intinya nasihat itu harus disampaikan, ya, secara ikhlas, ya. Tidak boleh ada unsur-unsur sesuatu yang diinginkan. Kemudian sesuatu yang disampaikan itu memang baik, ya, untuk mencegah dari segala sesuatu yang sifatnya buruk terjadi pada orang lain, ya. Sehingga akhirnya ketika orang lain itu dinasehati, itu kondisi menjadi baik. Ada sebuah cerita kalau tidak salah dari Imam Ahmad, kalau nggak salah itu pernah. Suatu hari Imam Ahmad itu punya murid, ya. Ini gayanya Imam Ahmad menasehati kepada muridnya, ya. Imam Ahmad melewati satu tempat di mana muridnya itu ngajar di bawah pohon, ya, di terik matahari, tapi yang mendapatkan posisi adem itu adalah Imam Ahmad saja, gitu. Ya, jadi di naungan pohon gitu. Tapi giliran murid-muridnya itu ada yang di tempat panasnya begitu, ya. Kayak begini misalnya gitu, ya. Ini ada pohon di bawah, murid-murid itu ke sana tuh. Sementara di sana itu udah nggak ada lagi pohon begitu, sehingga murid-murid berada pada posisi yang tepat yang panas. Imam Ahmad melihat muridnya lagi ngajar tuh kayak begitu. Dilihat kayak begitu, maka ya Imam Ahmad berupaya untuk menasehatinya. Caranya Imam Ahmad tidak ingin menasehati muridnya tapi dilihat lagi oleh muridnya yang lain, sehingga itu nanti akan memalukan muridnya sendiri. Maka Imam Ahmad datang malam-malam, ya, malam-malam. Datang pelan-pelan sambil sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada muridnya yang lihat kalau Imam Ahmad datang kepada muridnya lagi tuh, ya. Masuk dengan ngetuk pintu pelan-pelan begitu, tek 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 gitu, ya kan. Sehingga muridnya itu beberapa kali nggak dengar, ya. Setelah terasa ada yang ketuk pintu, baru ini kayaknya ada yang ketuk pintu, dibukain. Pas dibuka ternyata gurunya. Ini jalannya Imam Ahmad tuh pakai jinjit gitu, ya, supaya nggak kedengeran telapakannya gitu. Sehingga akhirnya masuk, ya, di dalam rumahnya berdua, ya.
Imam Ahmad menasihati muridnya tadi itu. Ya kira-kira isinya, kamu kalau ngajar ya itu jangan kamu ada di tempat yang enak, murid kamu ada di tempat yang panas. Kira-kira begitu aja sih, begitu ya. Kalau mau ya sama-sama di tempat yang adem atau sama-sama di tempat yang panas juga, sehingga kamu tidak enak sendirian sementara murid kamu kepanasan begitu. Cuma segitu doang sih nasihatnya begitu ya. Cuman itu penting bagi Imam Ahmad untuk menasihati muridnya. Udah setelah itu pulang ya. Nah ini kan namanya kalau begitu Imam Ahmad peduli dengan muridnya dan juga muridnya dari muridnya tersebut supaya giliran belajar itu suasananya mungkin nyaman ya. Yang enak bukan gurunya doang gitu jadinya ya. Semua muridnya juga dan orang yang belajar di situ dalam kondisi nyaman. Itu cara ya seorang yang sangat luar biasa memberikan nasihat sehingga teguran tersebut nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar. Muridnya Imam Ahmad juga nggak merasa ya ditegur di depan orang. Ya kita berupaya semaksimal mungkin kalau kita ingin menasihati orang tuh jangan sampai kita tegur di depan banyak orang. Ya kalau bisa temui secara empat mata, kasih tahu kesalahannya di mana dan lain sebagainya begitu. Sehingga ya tidak menjadikan orang yang kita nasihati itu merasa tersinggung, terhina dan lain sebagainya ya. Nah itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad pada waktu itu. Yang kedua at-targhib fin nasihah fi sunnatin nabawiyah ya, nasihat dalam perspektif sunnah Nabi. Dari hadis dinyatakan di situ an Tamim ad-Dari, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman, kami bertanya, sahabat bertanya, bagi siapa? Qala Rasulullah menjawab, lillahi, agama itu nasihat bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitabnya, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali ammatil muslimin, bagi para pembesar kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga bagi kaum muslimin seluruhnya. Apa yang dimaksud kalau begitu nanti? At-tanasuhu bainal muslimin min ma'alimid dinil hanif. Ya, memberikan nasihat di kalangan muslimin itu merupakan lambang agama yang sangat baik, lambang agama yang sangat lurus ya, sangat benar. Wa min husni ta'amuli bainan nasi, dan di antara bagusnya interaksi ya, pergaulan di antara sesama manusia, ayatana sahu fima bainahum bil ma'ruf, bahwa ya berbaiknya pergaulan tersebut diisi dengan saling menasehati antara mereka dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu kalau kita berkata ma'ruf, maka ma'ruf itu biasanya konsep kebaikan baik yang berdasarkan dari agama maupun dari budaya. Ya. Jadi ma'ruf itu enggak harus berdasarkan ajaran agama. Nasihat atau apa saja yang sifatnya baik, apakah datangnya dasar dari agama atau mungkin dasarnya datang dari kebaikan kepada sesama manusia, itu namanya disebut dengan ma'ruf. Artinya begini, kalau kita ingin menasihati orang, mungkin enggak perlu kali pakai ajaran agama, ya. Tapi mungkin ada kali tata cara, budaya, adat, kebiasaan yang ada di kampung tersebut, kira-kira untuk menegur orang tuh bagaimana? Nah, itu boleh dipakai. Itu bagian daripada konsep ma'ruf tuh begitu. Maka disebut tidak berdasarkan ajaran agama, tapi dengan cara yang ma'ruf. Tentu kalau ma'rufnya itu, kebaikannya itu diambil dari konsep agama, oh itu jauh lebih baik lagi, ya. Namun memberikan ajaran, memberikan nasihat ya tentang kebaikan dari manapun sumbernya untuk kemudian menjadikan orang itu menjadi baik, itu boleh diambil dari mana saja ya, termasuk dari budaya, adat istiadat di kampung tersebut dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diambil. Wa bi ghairi ay yuhadditsu munkaran akbara mimma yansahuna bihi. Ya, dan tanpa harus menimbulkan kemungkaran yang lebih berat lagi. Ya, jangan menasehati orang tapi akhirnya menimbulkan kerusakan yang lebih berat, itu enggak boleh.
Ma'a ikhlasil mahabbati lil mansuh, disertai juga ikhlasnya, murninya rasa cinta kepada orang yang dinasehati. Artinya kita menasihati orang bukan atas dasar benci sama dia, ya, bukan untuk menjatuhkan dia, menjatuhkan nama baik dia, menjelek-jelekan dia, membuli orang yang kita nasihati, bukan. Tapi atas dasar rasa cinta, rasa ingin memperbaiki supaya orang yang kita nasihati tersebut ya menjadi baik ya perilakunya dan perbuatannya. Wa ma'rifati haqqihi li islamihi, dan juga mengenal ya posisi baiknya di dalam agama Islam. Wa ma'rifati haqqihi li mauqihi fil mujtama, serta mengenal posisinya di dalam masyarakat. Ya. Kita mau menasihati siapa nih? Lihat posisinya di masyarakat, ya. Jangan sampai kita menasehati dia tapi pada akhirnya ya merendahkan dia, menghinakan dia. Enggak boleh yang kayak begitu, ya. Apalagi memang ada tujuan begitu, ya kan. Nih, gue pengen kasih tahu nih biar dia nanti dijelek-jelekin orang tuh begitu. Itu enggak bisa. Ya, itu bukan nasihat kalau begitu, ya. Wa hadzal hadis yuwaddihu ma'aliman nushi. Hadis ini menjelaskan ya tata cara menasihati, waliman yakunu wa kaifa yakunu, ya, bagi siapa nasihat itu dan bagaimana caranya. Fa yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna nasihah ya imaduddin wa jauharuhu. Maka Nabi memberitakan bahwa nasihat itu merupakan tiang agama dan merupakan jauhar, ya. Jauhar itu mutiaranya agama. Jadi kalau kita beragama, memiliki dan masuk ke dalam agama Islam, maka mutiara agama itu adalah adanya pada nasihat. Terus tiangnya juga agama itu juga masuk dalam kategori ada di dalam pemberian nasihat. Wa wasilatu zuhurihi wa intisyarihi, serta wasilah sarana munculnya serta tersebarnya agama. Nah, itu juga melalui pemberian nasihat. Ya, pada dasarnya kalau ini masuk di dalam gerakan dakwah nih, ya, ini merupakan bagian daripada penyebaran agama Islam, yang itu merupakan tata caranya adalah ya dengan cara memberikan nasihat. Hiya taharri qaulin aw fi'lin, memilih ucapan atau perbuatan fihi salahun li sahibihi, yang di dalamnya ada ya kebaikan bagi pelakunya, au taharri ikhlasil wuddi lahu, atau memilih tulusnya rasa cinta kepada yang dinasehati. Jadi kalau begitu nasihati orang tuh bukan dengan kata-kata yang keras, bukan dengan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata yang memaki-maki, bukan, ya. Di sini malah memilih ucapan, perbuatan salah, ya. Salah itu berarti ada sesuatu yang sangat baik. Kalau kita katakan ada amal soleh, ya berarti kan itu amal yang baik, perbuatan yang baik. Artinya perbuatan kita, omongan kita yang kita sampaikan kepada orang yang akan kita nasihati, itu memang adalah omongan yang baik, juga perbuatan yang baik, yang nanti menghasilkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Bukan menasihati orang tapi membuat orang dipermalukan, membuat orang merasa dibuli jiwanya, ya, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya bukan menimbulkan kebaikan, ya, menimbulkan rasa hormat, tapi malah ya timbulnya benci, atau bisa jadi ya menimbulkan keributan berikutnya lagi gitu. Nah, ini yang demikian tidak dibenarkan di dalam ajaran agama kita begitu. Sehingga ya kalau kita memang betul-betul ingin memberikan nasihat, ya tentunya ya kita juga harus memilih ya kata-kata yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, dan ditujukan untuk ya menjadikan baiknya orang yang kita nasihati, ya. Bisa jadi kan orang menegur orang lain gitu, ya. Tapi tujuan negurnya adalah untuk menjelek-jelekan dia begitu. Menegurnya itu untuk ya meruntuhkan atau ya menurunkan harga dirinya. Nah, ini nggak boleh yang demikian. Itu bukan bagian daripada nasihat yang diajarkan oleh agama.
Nah, selaku orang yang dinasehati, kalau kita masuk dalam kategori orang yang dinasehati, maka pemberian nasihat dari orang lain itu adalah merupakan satu bentuk perhatian dari orang lain kepada diri kita, yang orang lain tersebut memang menginginkan supaya kita baik gitu. Ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang lain ketika orang lain menasehati kita, udah sebaiknya, itu udah seharusnya kita terima. Ya, tidak akan ada nasihat yang disampaikan oleh siapapun, bahkan dengan cara bagaimanapun, yang pada akhirnya merugikan dan merendahkan orang yang dinasehati. Yang penting kita bisa membawanya. Ya, jadi kalau ada orang yang menegur kita, ada orang yang ingin memberikan pandangan-pandangan kepada diri kita, itu tidak akan menjadi rugi dan tidak akan menjadi hina kalau pandangan-pandangannya, teguran-tegurannya kita pakai, kita jalani. Ya, kalau itu bagian daripada sesuatu yang memang masih baik begitu, ya kan? Oh, dinasihati kayak begitu, seharusnya kita banyak berterima kasih karena orang masih peduli sama kita kalau begitu, ya. Kalau orang udah nggak peduli lagi ya sama kita mau berbuat apa, kita mau ngomong apa, kita mau berperilaku bagaimana, orang udah masa bodoh amat begitu. Ah, berarti kalau gitu orang udah nggak punya nilai lagi sama diri kita. Tapi kalau kita berbuat sedikit, orang tegur gitu. Berbuat salah kecil, orang menegur kita. Oh, betapa kalau begitu tuh orang tersebut punya perhatian yang sangat besar kepada diri kita. Orang lain menginginkan agar kita berada pada jalan yang baik, yang benar, supaya kita juga tidak memiliki kesalahan, begitu ya. Walhasilu, kesimpulannya, annan nasihah, bahwa nasihat hiya iradatul khair lil mansuhi lahu, adalah upaya atau keinginan untuk memperbaiki bagi orang yang dinasihati. Wahya lafzun jami'un li ma'anin syatta, nasihat itu merupakan ungkapan yang kompleks, memiliki banyak arti. Wa yazharu dzalika fin nushi wat tanasuhi, dan nampak nanti dalam proses menasihati dan saling menasihati bainal muslimin, di kalangan orang-orang muslim. Maka fasala sahabatu radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman takunun nasihah wa liman tuwajjihu. Ya, bagi siapa nasihat tersebut dan kepada siapa nasihat tersebut diarahkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjelaskan nasihat itu bagi siapa? Yang paling tinggi lillahi. Kalau begitu Allah masih butuh tuh sama nasihat. Ya, Allah masih butuh kepada nasihat. Bagaimana nanti itu? Ya, Allah kok butuh nasihat. Wali kitabihi, dan juga bagi kitabnya. Bagaimana kita mengambil nasihat atau menasihati kitab Allah, ya, Al-Quran. Wali rasulihi, dan juga bagi rasulnya. Bagaimana kita nanti ya bisa mengambil nasihat atau menasihati rasul. Wali a'immatil muslimin, bagi pembesar-pembesar kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga bagi kaum muslimin secara menyeluruh. Mulai dari a'immatil muslimin wa ammatihim, itu kayaknya kita bisa kali itu menasihatinya. Ya, ada seorang pemimpin kaum muslimin, oke, kita nasihatin, kayaknya siapa aja bisa begitu, ya. Yang penting kita punya kedekatan dan mampu untuk menasihatinya. Wa amatihim, lebih-lebih lagi, secara umum, mungkin melalui khutbah, melalui ceramah, kita bisa menasihati banyak orang. Tapi yang repot itu bagaimana menasihati Allah, bagaimana menasihati kitabnya, bagaimana menasihati para rasul. Toh orang, ya, mereka ini Allah, kitabnya dan rasulnya kan udah di atas kebenaran yang sangat luar biasa sekali. Apakah kita mampu untuk menasehatinya? Mungkin nanti pemaknaannya kita perlu pahami dengan cara yang baik. Apa yang dimaksud wan nasihatulillah? Ya, nasihat bagi Allah itu apa? Hiya at-ta'zim li amrihi. Nah, ini yang dimaksudkan, ya, bahwa nasihat bagi Allah adalah at-ta'zimu li amrihi. Ya, mengagungkan, menganggap besar, mempedulikan, ya, tidak mengenyehkan, tidak menghinakan terhadap segala perintahnya. Ya, jadi kalau ada perintah Allah,
ya, maka perintah tersebut kita anggap sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita jalani begitu. Kita merasa hebat kalau kita mampu menjalani perintah Allah. Itu sebenarnya adalah agama itu nasihat buat Allah. Jadi kalau Allah misalnya menyuruh kita salat, ya, lalu kita besarkan perintah Allah tersebut, kita anggap hebat perintah tersebut dan kita merasa bangga bisa menjalaninya di hadapan Allah, itu namanya adalah nasihat buat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita membesarkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan kita berpuasa. Kita merasa bangga, kita berupaya semaksimal mungkin untuk semakin hari semakin baik puasa kita. Kita jauhkan segala sesuatu yang menjadi rusaknya puasa tersebut, jauh dari bohong, jauh dari ghibah, ya. Kita isi dengan membaca ayat Al-Quran, kita isi dengan bersedekah, kita besarkan, kita anggap agung ini perintah yang sangat luar biasa ini dari Allah, ya. Kita merasa bangga untuk melaksanakannya. Nah, ini namanya nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyafaqatu ala khalqihi, kasih sayang kepada makhluknya, ya. Lebih-lebih kepada sesama manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu memiliki kadar serta perbedaan, ya. Rezekinya diatur, yang satu berbeda dengan yang lain. Ilmunya diatur, yang satu berbeda dengan yang lain. Jabatannya diatur, yang satu berbeda dengan yang lain. Gak mungkin semua manusia memiliki, ya, takaran yang sama semuanya begitu. Sebab kalau orang atau manusia ini Allah jadikan setaraf semuanya, rusak nih negara. Rusak ketatanan hidup, bukan saja di negara, di dunia pun akan rusak, ya. Satu aja coba, kalau seandainya orang itu Allah kasih rezeki yang jumlahnya sama besarnya begitu. Setiap orang misalnya memiliki uang yang sangat banyaknya dalam jumlah yang sama, ya. Itu repot nanti. Siapa yang mau berdagang, siapa yang mau jadi tukang ojek, ya, siapa yang mau jadi tukang beras misalnya begitu. Merasa dirinya udah jadi kaya semua, mau ngapain gitu kan? Tukang beras akan berkata begini, saya ngapain dagang beras, capek-capekin duit saya banyak, ya. Dokter akan berkata, ngapain ngobatin orang, ntar gua nular lagi, ya kan, duit gua banyak begitu. Guru, ngapain gua ngajar, duit gua banyak. Akhirnya dunia bisa jadi berantakan tuh, ya. Tidak ada yang mau dagang, tidak ada yang mau mengobati, tidak ada yang mau menjadi driver dan lain sebagainya, ya. Wah, repot kalau begitu. Sebaliknya kalau Allah jadikan semuanya susah semua, tidak memiliki apapun sedikit pun, siapa yang mau menjadi pemimpin? Siapa yang mau jadi pedagang? Semua akan berkata, ngapain mimpin orang, ya? Toh kagak ada bayarannya, kira-kira begitu. Ngapain susah dagang, saya nggak punya uang untuk mencari modalnya dan lain sebagainya. Akhirnya ekonomi pun menjadi berantakan seluruhnya. Jadi Allah jadikan semua orang pandai, semua pintar semua. Jangan-jangan kajian-kajian kayak ini kagak ada kali ini. Ya, Jumat ya nggak perlu khutbah lagi kalau begitu, ya kan? Kenapa? Orang udah tahu semua kok ilmunya, begitu kira-kira, ya. Dikit lagi, wa takunu bid-da'wati ilal iman wa nafyi syirki, dan nasihat itu berbentuk dakwah panggilan kepada iman dan menafikan syirik, menghilangkan syirik, wa jami'in naqaisi anhu, serta hal-hal yang berkait dengan kekurangannya, wa ikhlasil ibadati kulliha lahu subhanahu wa ta'ala, serta mengajak kepada ikhlasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu bagian daripada agama, merupakan nasihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jelaskan bahwa kita harus beribadah karena Allah, beribadahnya bukan karena siapa-siapa, dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk dalam kategori nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.